You must understand Hindu is not an ism, Hindu is not a religion. Namah Shivaya. Tahukah Anda bahwa istilah Hindu tidak pernah ditemukan di seluruh kitab suci Hindu, baik Rigveda, Samaveda, Yajurveda, maupun Atharvaveda. Bahkan istilah Hindu sendiri belum pernah dikenal sebelum tahun 1952 di Indonesia. Di Bali saat itu masih menggunakan istilah agama Tirta. Lalu, pernahkah kita bertanya, dari mana istilah Hindu itu berasal? Tahukah Anda, kata Hindu bukanlah asli dari bahasa Sanskerta. Dalam buku Indian Philosophy and Religion menyebutkan bahwa Hindu adalah istilah asing yang dipopulerkan pertama kali oleh penjelajah Arab. Kata Hindu itu diambil dari istilah Al-Hind oleh bangsa Arab yang merujuk terhadap suku bangsa yang tinggal di sekitar lembah Indus, India. Hal ini diungkapkan dalam sebuah catatan hadis dari Nabi Islam Muhammad pada abad ke-6 tentang Ghazwah Al-Hind atau peperangan dengan bangsa Arya yang berada di India. Selain itu, terdapat catatan perjalanan kartografer Muslim Ibnu Battutoh abad ke-13 tentang perjalanannya ke tanah Al-Hind. Bahkan ilmuwan Muslim Al-Biruni menulis secara khusus sejarah India dengan judul Tarikh Al-Hind yang menggambarkan tentang sejarah dan sistem teologi India yang pertama kali secara sistematis. Seluruh naskah yang ada sebelum abad ke-14 hingga abad ke-15 menyebutkan bahwa istilah Hindu itu merujuk terhadap etnis bangsa India. Tidak peduli dia itu Buddha, Jainisme maupun Muslim, selama mereka tinggal dan hidup sebagai orang India, maka dia bisa disebut Hindu, baik dia mengakui otoritas Veda sebagai kitab suci maupun bukan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mohan Bhagwat, ketua organisasi nasionalis Hindu di India. हिंदुत्व ही है जो सबके तालमेल का आधार बन सकता है. जनजातीय समाज भी हिंदू है. कल मैंने जिस राष्ट्रीयता का वर्णन किया. Kemudian, kata Hindu itu baru muncul mulai digunakan sebagai identitas keyakinan pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dengan munculnya teks-teks seperti Gaudiya Vaishnava, Chaitanya Charitamrita, dan Chaitanya Bhagavata. Hal ini karena terjadi sentimen agama antara Muslim India dan keyakinan lokal. Sentimen ini disebabkan persoalan politik di mana kekuasaan India saat itu dikuasai oleh dinasti Mughal. Menurut Ensiklopedia Britannica, bahwa pertama kali kata Hindu diidentikan dengan agama tertentu itu diciptakan oleh penjajah Inggris yang ada saat itu menguasai India pada tahun 1830 atau lebih tepatnya abad ke-19. Tujuan penjajah kolonial Inggris menggunakan istilah Hindu adalah untuk membedakan penganut agama lokal India dengan penganut Muslim dan Kristen secara administratif. Sekaligus ini merupakan penerapan dari politik belah bambu oleh penjajah. Undang-undang Perdata kolonial Inggris pada abad ke-20 masih mempertahankan bahwa istilah Hindu merujuk terhadap identitas agama lokal, baik itu Buddhisme, Jainisme maupun Sikh. Baru kemudian pada tahun 1920, sejak saat itu Jainisme, Sikh, dan Buddhisme dan agama asli India lainnya tidak lagi disebut sebagai Hindu. Tokoh yang bertanggung jawab atas perbedaan ini adalah Vinayak Damodar Savarkar, tokoh nasionalis garis keras Hindutva yang menulis buku berjudul Who is Hindu.
sejak tahun 1920, Hindu dipahami secara sempit hanya sebagai agama yang meyakini Veda saja. Di Nusantara tidak pernah ditemukan istilah Hindu, baik dalam sumber-sumber lontar, prasasti maupun sumber tertulis manapun. Pada abad ke-5 Masehi, raja bernama Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara, dia diidentifikasikan beragama Waisnawa. Selain itu, pada tahun 856, dalam prasasti Siwagraha, disebutkan bahwa Raja Medang bernama Rakai Dekatan berkeyakinan sebagai Siwa Pantai. Bahkan pada abad ke-12, abad ke-13, Empu Prapanca menulis sebuah buku berjudul Nagara Kertagama bahwa mengidentifikasikan masyarakat saat itu masyarakat Majapahit pada saat itu berkeyakinan sebagai Siwa Buddha. Dan tidak ada istilah Hindu pada masyarakat Nusantara kuno manapun. Sebagaimana penuturan Michel Bouchard dalam bukunya Kebalian, hingga di tahun 1950, nama untuk pengikut agama Bali belum ditentukan namanya apa. Perdebatan di antara kalangan internal Bali berlangsung sengit selama hampir 7 tahun. Ada yang mengusulkan bernama agama Bali, agama Tirta, agama Dharma, Siwa Buddha, dan sebagainya. Bahkan Suryakanta memberikan suatu pertanyaan, yang mana dari nama-nama ini yang sebenarnya? Pada abad ke-20 hingga abad ke-21, hari ini penggunaan istilah Hindu, penolakannya terus terjadi di berbagai belahan dunia, mulai dari kalangan cendekiawan, ahli sejarah, Perdana Menteri India, hingga tokoh agama. Salah satunya adalah Srila Prabhupada dalam bukunya Upanishad. Pada halaman kedua, pendiri Hare Krishna, Srila Prabhupada berkata, kamu mungkin menyebut Veda adalah Hindu, tetapi Hindu adalah nama asing dan kami bukan Hindu. Tetapi identitas kami adalah Varnasrama. Penolakan penggunaan istilah Hindu sebagai identitas penganut Veda juga dapat ditemui dalam karya lengkap Swami Vivekananda. Pada volume ketiga, beliau beralasan bahwasanya kata Hindu mencakup semua agama Islam, Kristen, Jain, dan agama lain di India. Oleh karena itu, kata Swami Vivekananda, saya tidak menggunakan kata Hindu. Lalu, kata apa yang tepat untuk saya menyebut agama ini? Yakni Vaidika, yang artinya pengikut Veda. Selain itu, Swami Prakasanand Saraswati dalam bukunya menyebutkan bahwa orientalis barat menyarankan agar kata Hindu itu diganti dengan istilah Vedic Thought atau Brahma Vishnu. Berbeda dengan Swami Vivekananda dan penulis Hindu maupun orientalis barat lainnya, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pertama, lebih suka menyebut agamanya sebagai Sanatana Dharma. Dalam bukunya The Discovery of India, dia berkata bahwa kata Hindu tidak ditemukan dalam semua literatur apapun.